warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD mengakui bahwa dia telah meminta tolong kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana untuk menjaga Anies Baswedan supaya tetap bisa maju pada Pilpres 2024. Bukan hanya kepada Denny Indrayana, tetapi Mahfud juga mengaku minta tolong kepada Presiden PKS Ahmad Saihu untuk melakukan hal yang serupa, ya, menjaga agar Anies tetap dapat tiket pada Pilpres. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Apakah Mahfud selama ini sedang bertakiyah atau berperan menjadi deep throat seorang petinggi intelijen Amerika Serikat yang membongkar skandal Watergate dan membuat Presiden Amerika Serikat Richard Nixon jatuh? Pertanyaan ini pantas kita ajukan, ya. Tapi begini jawaban Pak Mahfud. Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga sambungnya. Mahfud menegaskan pemerintah pasti tidak ikut-ikutan dalam menentukan siapa calon presiden yang akan maju pada Pilpres 2024. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS. Pak Saihu, ini maksudnya Presiden PKS, ya. Pak Saihu ketika datang ke rumah saya menjajaki bagaimana kalau Bapak menjadi calon wakil presidennya Anies. Saya bilang jangan saya, nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya nggak setuju, malah Aniesnya nanti nggak dapat tiket kalau partainya satu yang keluar. Sama pesan saya kepada Denny, kata Pak Mahfud itu, dan dia menyatakan bahwa dia dalam posisi untuk tetap menjaga pemilu 2024 bisa berjalan. Nah, saya akan menjaga pemilunya. Saya bilang agar pemilu terselenggara. Itu saja, kata Mahfud MD. Sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana itu kan dia mengaku mendapat pesan dari Mahfud MD agar membantu Anies Baswedan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Kata Denny, Mahfud beralasan hal itu agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat. Ini Denny menyampaikan hal itu dalam sebuah perbincangan di Gaspol, ya, ini podcast yang punya grup Kompas nih saya kira, ya. Denny bercerita pada waktu itu bahwa dia terakhir bertemu dengan Pak Mahfud MD itu di rumah dinasnya. Dan pada waktu itu Pak Mahfud MD bilang begini, Mas Denny tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat. Terus kemudian, nah waktu itu Denny mengaku dia agak terkejut, mengapa kok Pak Mahfud MD seperti itu? Ini ada apa? Kata dia sambil tertawa dalam acara Gaspol di Kompas.com, ya. Denny mengaku dia nggak tahu apa sih yang melatar belakangi Mahfud menyatakan itu. Dia tidak mau menduga-duga apakah Mahfud MD memiliki maksud politis di balik pernyataannya itu. Namun kata Denny, Mahfud MD itu membahasakan hal itu sebagai perintah. Ini perintah. Ini saya kira perintah dari kalau perintah secara hierarki pemerintahan tidaklah. Ini pasti antara junior dengan senior, sama-sama ahli hukum tata negara, dan kemudian juga kan ini mereka sama-sama alumni dari UGM, ya, meskipun Pak Mahfud ini kalau fakultas hukumnya bukan di UGM tapi di UII, ya, Universitas Islam Indonesia. Lepas dari apapun, ya, argumentasi Pak Mahfud MD ini jelas itu menunjukkan sikap Pak Mahfud MD yang berbeda dengan Jokowi, ya. Dua hal tadi itu jelas bahwa Pak Mahfud MD ingin pemilu tetap berjalan sesuai dengan jadwal, dan ini beda-beda dengan Pak Jokowi, yang Pak Jokowi selalu ingin menunda pemilu, bahkan sebelumnya ingin memperpanjang masa jabatannya. Dan yang kedua, ini yang berbeda sekali. Pak Mahfud MD menginginkan agar Anies Baswedan itu tetap maju pada Pilpres 2024, meskipun dia beralasan bahwa supaya Pak Jokowi itu tidak dituduh menjegal Anies Baswedan. Jadi ya sedikit banyak melindungi Pak Jokowi, ya. Mengapa bisa terjadi perbedaan semacam itu? Saya pikir ini lebih karena latar belakang Pak Mahfud MD yang beda sekali dengan Pak Jokowi, ya. Mahfud MD ini kan dia sebagai akademisi dan juga aktivis yang saya yakin dia ingin demokrasi berjalan dengan baik. Kan beda sekali dengan Pak Jokowi. Bagi Pak Jokowi kelihatannya demokrasi itu nggak terlalu penting buat dia. Yang penting bagaimana agar kekuasaannya terus berlanjut atau setidaknya dia masih terus bisa mengendalikan jalan pemerintahan. Kan Pak Jokowi atau Joko Widodo ini dengan secara terang-terangan sudah menyatakan akan terus cawe-cawe dan
bersikap tidak akan netral pada Pilpres 2024. Tentu saja sebagai anggota kabinet dari Presiden Joko Widodo, Mahfud MD tidak mungkin bersikap frontal kepada Pak Jokowi. Jadi dia pasti tahu apa yang terjadi di dalam pemerintahan selama ini ya, apa maunya Presiden Joko Widodo dan siapa yang bermain untuk itu, siapa operatornya. Saya kira Pak Mahfud MD paham, tapi saya sih aku yakin Mahfud MD bukan bagian dari itu, bukan dari tim ya. Ini kalau di istana ada 2 kamar gitu, kira-kira Pak Mahfud MD itu bisa masuk dalam kamar yang besar gitu, yang di situ memang berlangsung norma-norma pemerintahan yang baik dan benar gitu, yang bicara bahwa pemilu harus berjalan, demokrasi harus tetap dijaga. Tapi setelah berlangsung kabinet itu, kemudian ada ada pertemuan setengah kamar, ada kabinet yang lebih kecil lagi, kabinet yang Pak Mahfud nggak masuk di dalamnya, nggak ikutan berusaha untuk bagaimana desain Pak Jokowi agar pemilu dan Pilpres 2024 nanti hanya diikuti oleh 2 pasang calon saja. Tapi Pak Mahfud MD pasti tahu soal itu ya, detailnya mungkin tidak. Karena itulah secara halus kemudian Pak Mahfud MD memberi sinyal-sinyal, pesan melalui partai politik atau figur-figur lain, termasuk figur akademisi dan aktivis seperti Denny Indrayana yang secara terbuka kan telah menyatakan mendukung Anies Baswedan. Juga Pak Mahfud pernah juga terang-terangan menyatakan bahwa pada waktu itu dia pernah dalam satu pertemuan Denny Indrayana pamit kepada Pak Mahfud MD, dia akan mendukung Anies Baswedan, dan dia bertanya bagaimana sikap Pak Mahfud. Dia menyatakan bahwa ya dia mempersilahkan kalau Denny Indrayana mendukung Anies Baswedan, tapi dia tidak, itu kata Pak Mahfud MD. Jadi clear ya, sikap Pak Mahfud MD itu satu, dia ingin agar Anies Baswedan itu tetap mendapatkan tiket dan supaya demokrasi berjalan dengan baik. Yang kedua, bahwa dia tidak ingin juga ada penundaan pemilu. Saya kira ini bukan lip service lah, ini saya kira sesuai dengan apanya nature-nya ya, sifat alami Pak Mahfud MD sebagai seorang akademisi dan seorang praktisi ya. Beda dengan maksud saya dengan seorang aktivis. Beda sekali dengan Pak Jokowi yang pure sebagai politisi. Pak Mahfud memang politisi, dia bisa bermain. Tapi beda sekali permainan antara Pak Jokowi dengan Pak Mahfud. Bahwa Pak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo tak ingin Anies mendapat tiket pada Pilpres 2024 itu, saya kira itu kok sudah menjadi rahasia umum ya. Itu cerita lama yang kalau mau kita telusuri itu sebenarnya sudah terjadi sejak Anies direshuffle dari kabinet gitu ya. Itu pada saat kabinetnya Presiden Joko Widodo itu jilid pertama saat masih berpasangan dengan Pak Yusuf Kala. Anies Baswedan saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pada bulan Juli 2016 itu direshuffle oleh Pak Jokowi. Apa alasannya? Pak Anies bekerja dengan baik, tapi tentunya ada ekspektasi yang diinginkan Presiden dan Wakil Presiden ke depan ini yang mungkin berbeda. Itu penjelasan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Komplek Istana Kepresidenan ya pada tanggal 27 Juli 2016. Selain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, yang direshuffle oleh Presiden Jokowi adalah Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Maritim Rizal Ramli. Ini dua-duanya juga terbental dari kabinet. Kalau Sudirman Said, tentu saja kita masih ingat bagaimana dia membongkar skandal Papa Minta Saham. Ini berkaitan dengan permainan dari waktu itu Ketua Golkar dan Ketua DPR RI Setia Novanto ya, yang waktu itu disebut minta saham di Freeport gitu, dan dia juga mencatut nama Menteri Luhut. Pramono Anung benar, Anies direshuffle bukan karena kinerjanya buruk, tapi lebih karena alasan politik. Bahwa Anies itu terbukti kerjanya sangat baik, setidaknya itu kan terekam dalam sebuah survei yang waktu itu kalau nggak salah digelar oleh Indobarometer, bahwa dia merupakan salah satu menteri yang dinilai publik itu punya kinerja terbaik. Dia berada dalam 3 besar setelah Menteri Kelautan Susi Pujiastuti dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kalau begitu pertanyaannya, mengapa Anies direshuffle? Ya tadi itu ada ekspektasi yang berbeda, dan rumornya sebenarnya ekspektasi yang berbeda itu karena Anies ini kalau dia terus berada di kabinet dan kemudian kinerjanya mencorong, maka dia akan menjadi pesaing dari Presiden Joko Widodo. Jadi dia ini menjadi semacam matahari kembar, jadi bayang-bayang dari Presiden Joko Widodo. Karena itu dia harus disingkirkan.
Tapi kita tahu kemudian perjalanan nasib ternyata membawa Anies itu terus menjadi bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno. Anies Sandi mengalahkan calon yang didukung oleh Presiden Joko Widodo, yakni Ahok dan Jarot. Setelah itu Anies menjadi Gubernur DKI dan persaingan keduanya ini, persaingan antara Presiden Joko Widodo dengan Anies Baswedan itu menjadi semakin kentara dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden Joko Widodo itu tidak senang dengan Anies Baswedan. Apalagi saat itu salah satu janji kampanye Anies Sandi ketika mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI adalah membatalkan reklamasi Teluk Jakarta yang realisasi proyeknya itu kan dimulai pada masa gubernur pada Pak Joko Widodo masih Gubernur DKI Jakarta dan kemudian dilanjutkan masa kepemimpinan ketika dilanjutkan oleh Ahok ketika dia menjadi gubernur meneruskan sisa pemerintahan sisa masa jabatan gubernur dari Joko Widodo. Salah satu ketidaksukaan Presiden Joko Widodo yang ramai jadi perbincangan publik itu ketika berlangsung Piala Presiden tahun 2018. Saat itu Persija yang bertanding di Stadion Gelora Bung Karno berhasil menjadi juara mengalahkan Bali United. Sebagai tuan rumah dan juga timnya juara, Anies kelihatannya nggak berpikir apa-apa, dia akan turun ke lapangan mengikuti penyerahan piala yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi ketika Anies pada waktu itu mau turun ke lapangan, dia dicegah oleh seorang petugas dari pasukan pengamanan Presiden. Itu satu peristiwa yang mencuat ke publik dan itu nggak bisa dibohongi lagi bahwa itu memang menunjukkan ketidaksukaan dari Presiden Joko Widodo. Gelaran Formula E, nah pada tahun 2022 itu juga merupakan satu event dan momen ketidaksukaan Presiden Joko Widodo terhadap Anies yang juga ramai diperbincangkan oleh publik. Kegiatan olahraga yang sesungguhnya ini kan bisa mendongkrak nama Jakarta dan Indonesia di dunia internasional. Ini kan gelaran Formula E ini kan bersih lingkungan dan ini yang selalu digendong-gendongkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, antara lain selain IKN juga infrastruktur itu transisi energi bersih dan Formula E itu salah satunya, saya kira harusnya begitu. Tapi kan acara yang bagus untuk nama baik Indonesia terpaksa harus dihalang-halangi karena khawatir akan menonjolkan nama Anies Baswedan di dunia internasional. Berbagai hambatan itu dihadapi penyelenggaraan Formula E ini. Kalau bisa pokoknya batal lah, mulai dari perizinan. Waktu itu kan rencananya akan menggunakan kawasan Monas sebagai arena sirkuit ya. Karena di mana-mana di dunia ini ketika melangsungkan balapan sirkuit Formula E itu biasanya dilakukan di jalanan umum dan itu menonjolkan ikon dari kota masing-masing. Karena ini tujuannya memang mempromosikan negara di mana Formula E itu diselenggarakan. Tetapi di Monas karena alasan cagar budaya nanti dikhawatirkan getaran dari balapan itu merusak kawasan Monas, akhirnya tidak diberi izin dan kemudian apa boleh buat Anies Baswedan kemudian melirik ke Ancol sebagai lokasinya. Dan pada waktu itu orang banyak bertanya-tanya apa bisa membuat arena balap, sirkuit balap dalam waktu yang sangat mepet. Nah, dan itu kemudian ternyata itu bisa hambatan-hambatan itu bisa diatasi oleh Anies Baswedan. Kemudian juga termasuk perizinan masuk mobil-mobil pembalap yang kabarnya juga dipersulit oleh Bea Cukai. Dan yang paling juga ramai diperbincangkan itu adalah boykot sponsor dari BUMN. Saya kemarin membaca berita kalau tidak salah pada Formula E kali ini Pertamina itu memberikan sponsor ya. Pada waktu itu tahun 2022 itu Pertamina menolak memberikan sponsor dan alasannya pada waktu itu ya apa yang mau dia promosikan karena memang beda ya bahan bakar yang digunakan oleh Pertamina dengan Formula E. Masuk akal sih sebenarnya. Tapi kalau benar pada tahun ini mereka memberikan sponsor alasannya apa gitu ya. Ini perlu dicek lagi lah yang benar yang mana ini ya. Namun semua itu kan kita tahu bisa diatasi dan acara itu berlangsung sangat sukses dan di Indonesia Jakarta dipuji oleh penyelenggara Formula E, salah satu balapan terbaik di dunia, dan Presiden Joko Widodo akhirnya terpaksa hadir dalam gelaran Formula E 2022 itu. Nah, sekarang ini gelaran Formula E 2022 itu yang juga coba dimanfaatkan oleh rezim penguasa untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Melalui KPK, itu disebutkan bahwa ada tindak pidana di situ dan Anies coba dikriminalisasi yang sampai sekarang masih tarik-menarik di KPK dan
Sampai sekarang kasus itu belum jelas bagaimana ujung pangkalnya. Ini yang dicurigai juga bisa menjadi salah satu alat untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Di luar semua itu, saya kira publik juga sudah mencatat dan paham semua dengan niat dan skenario Presiden Joko Widodo ini untuk menghalangi pencapresan Anies Baswedan. Soal ini pernah ditulis secara panjang oleh Denny Indrayana. Kalau tidak salah pada waktu itu ada 10 skenario, dan ini dalam sebuah tulisan berjudul Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies. Setelah itu tulisan Denny ini, waduh, seperti mengalir setiap hari. Dia rajin bongkar-bongkar skenario Presiden Joko Widodo, termasuk soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan gugatan sistem pemilu dari proporsional terbuka kembali ke proporsional tertutup, juga konspirasi untuk membegal Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Muldoko yang kini kasusnya tengah berproses di Mahkamah Agung. Gara-gara statementnya yang menyatakan bahwa dia mendapat informasi yang akurat bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah memutuskan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup dengan skor 6-3, itu Pak Mahfud MD meminta polisi untuk memeriksa Denny Indrayana karena telah membocorkan dokumen rahasia negara gitu. Dan dalam kasus ini Denny Indrayana mendapat banyak dukungan ya, karena bukan hanya Pak SBY yang men-tweet panjang, membuat thread di Twitternya, juga anggota-anggota DPR, fraksi-fraksi, 8 fraksi di parlemen yang menolak sistem proporsional tertutup itu juga membuat statement yang mengancam Mahkamah Konstitusi kalau sampai kemudian berani memutuskan mengembalikan itu ke sistem proporsional tertutup, maka dia akan kewenangan itu akan dipangkas oleh DPR. Dan saya kira ini mungkin target dari Denny Indrayana memang seperti itu. Dia melakukan preemptif, dia nyebutnya sebegitu. Jadi sebelum itu terjadi dia serang dulu gitu ya. Namun ini meskipun sudah ada ancaman semacam itu, Denny tidak surut dan kemudian dia terus bongkar-bongkar konspirasi, dan yang terbaru tadi konspirasi di Mahkamah Agung. Semua proses hukum di KPK berkaitan dengan Formula E, di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung itu dalam analisis dan penilaian Denny Indrayana merupakan upaya untuk menjegal Anies agar tidak bisa maju dalam Pilpres 2024. Kecurigaan Denny Indrayana semakin mendapat pembenaran ketika Presiden Joko Widodo secara terbuka mengaku akan cawe-cawe dan tidak akan netral. Pernyataan Presiden Joko Widodo itu mendapat respon dari Anies Baswedan. Dia mengaku ini dia banyak mendapat telepon dan banyak pertanyaan, kekhawatiran publik karena Anies nanti dijegal maju capres. Hal itu disampaikan oleh Anies Baswedan dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Pada waktu itu Anies juga mengatakan masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjagalan kriminalisasi pemilu tidak netral penyelenggara pemilunya. Caleg, parpol, dan capres mendapat perlakuan yang tidak fair, itu kata Anies Baswedan. Menanggapi pernyataan Anies itu, Mahfud MD malah mengingatkan agar Anies berhati-hati jangan sampai dia dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah kata dia tidak akan menjegal. Mahfud mengatakan Anies itu agar benar-benar mendapatkan tiket untuk maju di Pilpres 2024. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak. Agar Anies itu tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kata itu Pak Mahfud menyampaikan itu selesai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila ND Nusa Tenggara Timur hari Kamis lalu ya, tanggal 1 Juni 2023. Di samping itu Pak Mahfud MD juga membantah itu ada upaya dari pemerintah untuk menjegal langkah Anies. Enggak ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik katanya. Saya pribadi percaya apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa tidak ada niat pemerintah dalam tanda petik ya, saya menyebutnya itu menjegal Anies. Tapi sikap pemerintah itu bukan sikap resmi dari Presiden Joko Widodo. Anda pasti bingung kan? Seperti saya tadi sebut, itu ada kamar besar, itu mungkin kabinet yang besar, tapi ada kabinet kecil. Yang kabinet besar itu sikap formal dari pemerintah bahwa tidak akan ada penjegalan. Tapi yang kamar kecil yang langsung dikendalikan sendiri oleh Pak Joko Widodo, ya menginginkan terus agar Anies Baswedan itu dijegal. Saya kok yakin ya masih banyak elemen di pemerintahan seperti Pak Mahfud MD ini yang tidak sepakat dengan upaya Presiden Joko Widodo terus berupaya menjegal Anies Baswedan. Hanya saja mereka tidak berani terbuka karena itu kan akan diartikan menentang dan balelo pada Presiden Jokowi dan resikonya di reshuffle.
Tapi di belakang layar mereka ini sebenarnya memberi sinyal-sinyal, bahkan kebocoran ketidaksukaan mereka terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk terus memperpanjang kekuasaannya dan cawe-cawe dalam pemerintahan yang akan datang. Kalau menggunakan bahasa agama, Pak Mahfud MD ini disebutnya sedang bertakiyah, berpura-pura memperlihatkan sesuatu sebenarnya yang berbeda dengan keyakinan agamanya. Taktik dan strategi ini banyak diterapkan oleh kaum Syiah ya, manakala mereka masih menjadi minoritas dan khawatir itu mendapat tekanan dari kelompok mayoritas, dalam hal ini kaum Sunni. Jadi please, saya sih banyak membaca komentar-komentar orang yang jengkel dengan manuver dari Pak Mahfud MD. Jangan dihakimi Pak Mahfud MD ya, karena kalau dia tidak disebut bertakiyah, dia ini memang sering siksak gitu ya. Dalam banyak kasus Pak Mahfud MD itu kan bisa berperan menjadi semacam deep throat gitu ya, sumber yang dalam pemerintahan yang membongkar skandal Watergate di Amerika Serikat pada era Presiden Nixon pada waktu itu ya. Ini lama nih nggak terungkap kasusnya, baru belakangan kita tahu bahwa itu seorang petinggi di lembaga intelijen negara CIA. Sejarah kemudian mencatat karena skandal Watergate dan ada peran dari Deep Throat tadi, orang dalam yang membocorkan itu, pemerintahan Nixon akhirnya jatuh. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.